Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Malam pertama seharusnya menjadi gerbang menuju surga bagi setiap pasangan yang baru saja mengikat janji suci. Namun bagi Tiara, malam itu adalah awal dari sebuah labirin kegelapan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam kamar pengantin yang semerbak aroma mawar dan melati, suasana mendadak berubah menjadi dingin saat Angga, suaminya, menutup rapat gorden beludru dan mematikan saklar lampu hingga ruangan itu tenggelam dalam kepekatan yang sempurna. Tiara duduk di tepi ranjang, meremas jarinya yang dingin. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena gairah, melainkan karena kebingungan yang mencekam. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara gesekan pelan, suara benda keras yang beradu dengan kulit. "Mas Angga, kenapa lampunya dimatikan?" bisik Tiara. Suaranya bergetar, memecah kesunyian yang berat. "Ini syaratnya, Tiara." Suara Angga terdengar dari sudut kamar. Suara itu tidak sehangat biasanya. Ada nada datar yang membuat bulu kuduk Tiara meremang. "Jika kamu ingin pernikahan ini abadi, jika kamu ingin aku tetap mencintaimu, jangan pernah menyalakan cahaya apapun saat kita berada di kamar ini. Dan satu hal lagi." Tiara mendengar langkah kaki mendekat, lambat dan teratur. "Apa itu, Mas?" "Aku akan selalu memakai ini," kata Angga lagi. Tiba-tiba, sebuah tangan yang terasa sedingin es menyentuh pipi Tiara. Tiara tersentak, refleks ingin menjauh. Namun tangan itu menahannya dengan lembut, namun tegas. Dalam keremangan yang sangat tipis, Tiara melihat pantulan samar dari sesuatu yang berwarna putih pucat di wajah suaminya. Itu bukan wajah Angga. Itu adalah sebuah topeng porselen dengan ukiran wajah yang statis, memiliki mata yang melengkung tajam dan bibir yang tersenyum kaku. "Kenapa harus memakai topeng, Mas? Aku istrimu sekarang. Aku ingin melihat wajahmu," rintih Tiara. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Ia merasa asing dengan pria yang baru beberapa jam lalu mencium keningnya di depan penghulu. Angga tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mendekat, membiarkan permukaan porselen yang keras dan dingin itu bersentuhan dengan dahi Tiara. "Jangan banyak bertanya. Patuhi saja. Kegelapan adalah pelindung kita. Cahaya hanya akan membawa petaka bagi rumah tangga kita." Malam itu, untuk pertama kalinya, Tiara merasakan sentuhan suaminya dalam kondisi yang ganjil. Setiap kali kulit mereka bersentuhan, Tiara merasa seolah-olah ia sedang dipeluk oleh sebongkah daging yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin. Tidak ada kehangatan manusiawi. Bahkan detak jantung Angga pun terdengar sangat lambat, seperti dentum lonceng tua di kejauhan. Sepanjang malam, Tiara hanya bisa menatap langit-langit kamar yang gelap gulita. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria yang baru saja ia nikahi? Di siang hari, Angga adalah pria idamannya, seorang arsitek sukses yang sopan dan penyayang. Namun di dalam kamar ini, di bawah lindungan topeng porselen itu,
Angga terasa seperti entitas lain yang datang dari dunia yang berbeda. Tiara mencoba memejamkan mata, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk atau sekadar keanehan sesaat karena stres pernikahan. Namun, setiap kali Angga terlelap, ia mendengar suara bisikan halus yang bukan berasal dari dirinya. Bisikan itu terdengar seperti ribuan suara yang merayap di dinding kamar, memanggil namanya dengan nada yang penuh penderitaan. Tiara, lari. Suara itu hilang seketika saat Angga bergerak di sampingnya. Tiara membeku. Ia merasakan napas Angga di tengkuknya. Napas yang berbau aneh. Perpaduan antara wangi kayu cendana dan sesuatu yang busuk namun sangat tipis. Seperti bangkai yang disembunyikan dengan rapi. Tiara hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Menyadari bahwa mulai malam ini, hidupnya bukan lagi miliknya sendiri. Ia telah terjebak dalam sebuah perjanjian gelap yang ditandatangani dengan air mata dan ketakutan di balik kelambu hitam. Ketakutan itu tidak lantas menguap saat fajar menyingsing. Ketika cahaya matahari mulai mengintip dari celah gorden, Angga sudah berdiri di depan cermin, merapikan kemeja kerjanya dengan sangat rapi. Topeng porselen itu sudah hilang, digantikan oleh wajah tampan suaminya yang biasa, hangat, penuh senyum, dan mempesona. "Selamat pagi sayang, tidurmu nyenyak?" tanya Angga sambil mengecup kening Tiara. Suaranya kembali lembut, seolah kejadian semalam hanyalah potongan film horor yang salah diputar. Tiara terpaku, mencoba mencari jejak keganjilan di mata suaminya. Namun, ia tidak menemukan apapun selain binar cinta. "Mas, semalam itu, kenapa kamu memakai topeng?" Angga tertawa kecil, suara tawa yang terdengar sangat normal. "Oh, itu hanya permainan kecil sayang. Aku ingin malam pertama kita menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Maaf ya kalau itu membuatmu takut. Aku hanya sedikit eksentrik." Jawaban itu terdengar sangat logis di bawah siraman cahaya matahari. Namun Tiara tahu ada yang tidak beres. Keganjilan itu mulai menampakkan wujudnya saat Angga berangkat kerja. Tiara yang kini sendirian di rumah besar itu mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya seperti gesekan kain di lantai kayu. Namun lama-kelamaan, suara itu berubah menjadi cakaran yang konsisten. Suara itu berasal dari balik dinding kamar utama, tepat di sisi tempat Angga biasa menyimpan lemari pakaian besarnya. Tiara mendekatkan telinganya ke dinding yang dingin itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendengar suara rintihan halus. Suara itu sangat pelan, seperti suara seseorang yang mulutnya disumpal kain tebal. Mencoba berteriak, namun hanya menghasilkan getaran yang menyayat hati. "Siapa di sana?" bisik Tiara dengan keberanian yang dipaksakan. Seketika, suara cakaran itu berhenti. Kesunyian yang lebih mengerikan menyusul. Tiara mundur perlahan. Matanya tidak lepas dari permukaan dinding wallpaper bermotif bunga itu. Ia merasa seolah-olah ada ribuan mata yang sedang mengintipnya dari balik pori-pori tembok. Rasa ingin tahunya mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia mencoba menggeser lemari pakaian Angga yang sangat berat. Namun benda itu seolah terpaku mati ke lantai. Saat ia menyerah dan hendak meninggalkan kamar, kakinya menginjak sesuatu yang keras di bawah karpet. Tiara menyingkap ujung karpet merah marun itu dan menemukan sebuah celah kecil di lantai kayu. Di dalamnya terselip sebuah kunci kuningan tua yang berkarat. Di kepala kunci itu terdapat ukiran berbentuk wajah yang sedang menangis. Sangat mirip dengan ekspresi topeng porselen yang dipakai Angga semalam.
Tiara menggenggam kunci itu erat-erat. Telapak tangannya mendadak terasa panas, seolah kunci itu memiliki denyut nadinya sendiri. Ia teringat pesan Angga untuk tidak mencampuri urusannya. Namun aroma busuk tipis yang sempat ia cium semalam kembali terendus. Kali ini aromanya lebih kuat, seolah ada sesuatu yang sedang membusuk tepat di bawah kakinya. Ia menoleh ke arah jendela, menyadari bahwa mendung mulai menutupi langit. Kegelapan akan segera kembali, dan suaminya akan pulang membawa topeng itu lagi. Tiara menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan sebuah organisme hidup yang menyimpan rahasia berdarah di setiap sudutnya. Suara cakaran di balik dinding itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, seolah-olah sesuatu di dalam sana sedang berusaha menembus tembok untuk meraih lehernya. Tiara tersentak mundur hingga punggungnya menabrak pintu kamar yang tertutup rapat. Napasnya memburu, sementara jemarinya masih mencengkram erat kunci kuningan tua yang dingin. Tepat saat ia hendak memutar kenop pintu untuk melarikan diri ke ruang tengah, suara bel rumah berdenting panjang, memecah kesunyian mencekam yang menyelimuti lantai atas. Tiara berusaha menenangkan debar jantungnya. Ia merapikan rambutnya yang kusut dan melangkah turun dengan lutut yang masih terasa lemas. Melalui lubang intip di pintu jati besar mereka, ia melihat seorang wanita tua berdiri di teras. Wanita itu mengenakan kebaya hitam kusam dengan sanggul yang sedikit berantakan. Wajahnya dipenuhi keriput sedalam parit, namun matanya yang gelap tampak sangat tajam, seolah bisa menembus kayu pintu itu dan melihat langsung ke dalam jiwa Tiara. Saat Tiara membuka pintu, semilir angin dingin yang membawa aroma kemenyan dan anyir darah menyeruak masuk. Wanita tua itu tidak tersenyum, tidak pula memberi salam. Ia hanya menatap Tiara dengan tatapan yang penuh dengan rasa iba, sekaligus peringatan yang sangat dalam. "Jangan pernah menyalakan api di dalam kamar itu, Nak." Suara wanita itu parau, seperti gesekan amplas pada kayu tua. "Jika cahaya menyentuh wajahnya saat dia memakai topeng, maka kau tidak akan pernah bisa keluar dari rumah ini lagi." Tiara tertegun, lidahnya keluh untuk sesaat. "Apa maksud ibu? Ibu ini siapa? Bagaimana ibu tahu tentang topeng itu?" Wanita tua itu melangkah maju satu tindak, membuat Tiara refleks mundur. Tangan kurus yang keriput itu meraih pergelangan tangan Tiara. Sentuhannya terasa sangat panas, berbanding terbalik dengan hawa dingin yang dibawa angin. "Dia bukan pria yang kau nikahi, Nak. Pria yang mencintaimu sedang menangis di bawah tanah, sementara yang tidur di sampingmu adalah lubang tanpa dasar yang haus akan nyawa." "Bu, tolong jelaskan lebih jelas. Apa yang terjadi dengan Mas Angga?" seru Tiara dengan nada putus asa. Namun, wanita itu justru melepaskan cengkramannya dan mulai berjalan mundur menjauhi teras. Matanya tetap tertuju pada jendela kamar atas, tempat gorden beludru hitam itu tergantung. "Simpan kunci itu baik-baik, tapi jangan gunakan sebelum waktunya. Ingat pesanku, Tiara. Sekali api menyala di tengah kegelapan kamar kalian, maka kontrak darah itu akan sempurna, dan kau akan menjadi koleksi selanjutnya di balik dinding." Sebelum Tiara sempat mengejarnya ke halaman, sebuah mobil hitam legam berbelok masuk ke gerbang rumah. Itu adalah mobil Angga. Tiara membeku di tempatnya berdiri. Ia melihat wanita tua itu menghilang di balik rimbunnya pohon kamboja di sudut taman, secepat uap yang menguap di udara. Angga turun dari mobil dengan senyum yang sangat lebar. Senyum yang kini terlihat sangat mengerikan di mata Tiara.
"Siapa yang datang, sayang?" tanya Angga sambil melangkah menaiki tangga teras. Ia menatap ke arah tempat wanita tua itu menghilang, lalu kembali menatap Tiara dengan mata yang tidak berkedip. Tiara menyembunyikan kunci kuningan itu di balik saku daster kerjanya, mencoba bersikap senormal mungkin meski tangannya bergetar hebat. "Entahlah mas, hanya pengemis tua, dia sudah pergi." Angga mengangguk perlahan, lalu mengendus udara di sekitar Tiara dengan gerakan yang tidak manusiawi. Baunya aneh, bau kemenyan dan kematian. "Masuklah Tiara, langit sudah mulai gelap. Sudah waktunya kita masuk ke kamar dan mematikan semua lampu." Perintah itu terdengar seperti vonis mati di telinga Tiara. Namun ia hanya bisa mengangguk patuh sambil melangkah masuk ke dalam rumah yang kini terasa seperti peti mati raksasa. Esok paginya, setelah Angga berangkat kerja dengan rutinitas yang tampak sempurna, Tiara memutuskan untuk tidak lagi diam. Rasa ingin tahunya telah menjadi api yang membakar ketakutannya. Dengan kunci kuningan yang masih ia simpan rapat, Tiara melangkah menuju gudang di bagian paling belakang rumah. Sebuah ruangan yang selalu terkunci rapat dan dilarang untuk dimasuki dengan alasan banyak debu dan barang pecah belah. Kunci kuningan itu masuk ke dalam lubang kunci pintu gudang dengan sangat pas, seolah-olah memang ditakdirkan untuk berada di sana. Saat pintu terbuka, aroma apek dan kertas tua menyeruak keluar. Di dalam sana, tumpukan kardus tertata rapi. Namun ada satu kotak kayu jati berukir yang diletakkan di tengah ruangan. Seolah-olah kotak itu adalah jantung dari rahasia rumah ini. Tiara membuka tutup kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya terdapat tumpukan album foto tua. Ia mengambil satu album yang sampulnya sudah mulai mengelupas dan membukanya perlahan. Napas Tiara tertahan di tenggorokan saat ia melihat lembar demi lembar foto masa kecil Angga. Setiap foto wajah Angga di album itu sengaja digunting secara kasar, meninggalkan lubang hitam berbentuk oval di tempat yang seharusnya menjadi wajah suaminya. Bukan hanya foto Angga, foto-foto pernikahan terdahulu yang baru ia ketahui keberadaannya pun ada di sana. Ada 3 wanita berbeda yang mengenakan gaun pengantin, berdiri di samping pria yang posturnya sangat mirip dengan Angga. Namun wajah pria itu selalu ditutupi oleh coretan tinta hitam yang tebal. Di bawah foto-foto itu terdapat sebuah benda yang dibungkus kain kafan kusam. Dengan jari yang gemetar hebat, Tiara membuka bungkusan itu. Isinya adalah sebuah topeng porselen cadangan yang tampak jauh lebih tua dari yang sering dipakai oleh Angga. Di bagian dalam topeng yang putih bersih itu, terdapat bercak darah kering yang sudah menghitam dan beberapa helai rambut manusia yang masih menempel. Seolah-olah topeng itu pernah dipaksa melekat pada wajah seseorang yang sedang meronta. Tiba-tiba, suhu di dalam gudang menurun drastis hingga napas Tiara mengeluarkan embun putih. Ia mendengar suara bisikan yang berasal dari balik tumpukan album foto itu. Suara tangisan banyak wanita yang bergabung menjadi satu melodi penderitaan. Tiara menyadari satu hal yang mengerikan. Wanita-wanita di foto ini tidak pernah pergi meninggalkan Angga. Mereka masih ada di rumah ini, terjebak di suatu tempat yang tak kasat mata. Saat ia hendak menutup kembali kotak itu, selembar kertas kecil jatuh dari selipan album. Kertas itu berisi tulisan tangan yang tergesa-gesa, tampak seperti ditulis dengan darah yang sudah mengering. "Dia memakan wajah kami untuk tetap terlihat muda. Jangan biarkan dia mencium aromamu saat kau ketakutan." Tiara segera memeluk dadanya sendiri, menyadari bahwa bayangan di cermin yang ia lihat setiap pagi mungkin bukan lagi wajah suaminya yang asli, melainkan topeng daging yang terus berganti.
Ketakutan itu terus menghantui pikirannya hingga matahari terbenam dan Angga kembali ke rumah dengan senyum tenangnya yang biasa. Malam itu, rutinitas yang mengerikan kembali dimulai. Angga mematikan seluruh lampu, menyisakan kegelapan yang pekat yang hanya ditembus oleh suara detak jam dinding yang terdengar seperti hitungan mundur kematian. Di dalam kamar yang gelap gulita, Tiara merasakan kehadiran Angga yang mendekat ke arah tempat tidur. Harum parfum cendana yang sangat kuat menyeruak. Namun kali ini indera penciuman Tiara jauh lebih tajam karena rasa waspadanya yang memuncak. Di balik wangi parfum yang menyengat itu, ada aroma lain yang mencoba menyelinap. Sebuah bau busuk yang amis yang sangat samar, mirip dengan daging yang sudah berhari-hari dibiarkan membusuk di tempat lembab. Saat Angga naik ke atas ranjang dan mulai mendekapnya, Tiara berusaha keras untuk tidak muntah. Ia merasakan permukaan topeng porselen yang dingin menempel di lehernya. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam ini. Ketika tangan Angga membelai lengan Tiara, kulit suaminya terasa sangat aneh. Kulit itu tidak lagi halus seperti biasanya, melainkan terasa bersisik, kasar, dan sangat dingin. Seolah-olah Angga tidak memiliki aliran darah yang mengalir di bawah permukaannya. "Kenapa tubuhmu bergetar, Tiara?" bisik Angga di telinganya. Suaranya terdengar seperti dua batu besar yang saling bergesekan. Jauh lebih berat dari suara Angga yang ia kenal di siang hari. Aku hanya merasa kedinginan, Mas," jawab Tiara dengan suara yang hampir tidak keluar. Angga tidak melepaskannya. Ia justru memeluk Tiara lebih erat, seolah ingin menyerap kehangatan dari tubuh istrinya ke dalam tubuhnya yang beku. Dalam keheningan yang mencekam itu, Tiara memberanikan diri untuk mengulurkan tangannya di bawah selimut. Secara perlahan dan sangat hati-hati, ia menyentuh bagian leher Angga yang tidak tertutup topeng. Jantung Tiara seolah berhenti berdetak saat jemarinya merasakan tekstur kulit yang mengelupas dan basah, seolah daging di sana sedang luruh dari tulang-tulangnya. Tiara menarik tangannya kembali dengan sangat pelan agar Angga tidak curiga. Ia menyadari bahwa bau busuk itu berasal dari tubuh suaminya sendiri, sebuah aroma kematian yang berusaha ditutupi dengan parfum mahal dan topeng porselen yang statis. Saat Angga akhirnya jatuh dalam tidur yang tidak wajar, sebuah tidur tanpa napas yang terdengar, Tiara tetap terjaga, menatap kegelapan dengan mata yang perih karena air mata yang tertahan. Ia teringat peringatan wanita tua itu dan catatan berdarah di gudang. Tiara kini yakin bahwa pria yang tidur di sampingnya bukanlah manusia, melainkan sesuatu yang sedang membusuk dari dalam dan membutuhkan wajah baru untuk terus bertahan hidup. Di tengah kesunyian malam yang mematikan itu, Tiara merasakan sebuah gerakan kecil dari balik dinding kamar. Suara cakaran yang kini terdengar lebih putus asa, seolah ada seseorang di sana yang sedang sekarat dan berusaha meminta tolong untuk terakhir kalinya. Tiara menahan napas, tidak berani bergerak sedikit pun meski seluruh otot tubuhnya terasa kaku dan perih. Ia melirik ke arah Angga yang berbaring di sampingnya. Sosok bertopeng itu tampak mematung, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan selain hawa dingin yang terus terpancar dari pori-pori kulitnya. Karena tidak sanggup lagi menanggung himpitan rasa sesak di dadanya, Tiara perlahan bangkit dari ranjang tanpa suara. Ia berjalan berjinjit menuju jendela besar yang tertutup gorden beludru hitam. Dengan tangan gemetar, ia menyibak sedikit celah gorden untuk melihat ke halaman rumah yang luas. Di bawah temaram lampu taman yang berkedip-kedip, Tiara melihat sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Seorang pria berdiri di tengah taman, tepat di bawah pohon kamboja yang rimbun.
Pria itu mengenakan kemeja yang sama persis dengan yang dipakai Angga pagi tadi. Namun kondisinya sangat mengenaskan. Wajahnya pucat pasi, matanya sembab karena tangis yang tidak kunjung usai, dan seluruh tubuhnya tampak transparan seperti kabut yang hampir sirna. Pria itu menengadah, menatap langsung ke arah jendela kamar Tiara dengan tatapan penuh keputusasaan. Tiara menutup mulutnya dengan kedua tangan agar teriakan histerisnya tidak pecah. Pria di bawah sana adalah Angga. Wajah itu, gurat lelah itu, dan cara ia menatap Tiara dengan penuh kasih adalah sosok Angga yang asli. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk-nunjuk ke arah kamar tidur tempat Tiara berdiri, seolah ingin memperingatkan bahwa bahaya yang sesungguhnya ada tepat di belakang punggung istrinya. Air mata Tiara tumpah membasahi pipinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah hidup bersama sebuah cangkang kosong yang mencuri identitas suaminya. Sosok yang berada di luar sana tampak ingin berteriak, namun hanya udara kosong yang keluar dari mulutnya. Pria itu terus menunjuk ke arah tempat tidur. Lalu perlahan-lahan bayangannya memudar, menyatu dengan kegelapan malam yang semakin pekat, meninggalkan Tiara dalam kehampaan yang luar biasa. Saat Tiara masih terpaku di depan jendela, ia merasakan sebuah hembusan napas yang sangat dingin di tengkuknya. Bau busuk daging yang membusuk tiba-tiba menyengat hidungnya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia tidak berani menoleh. Namun ia tahu bahwa sosok bertopeng porselen itu sudah tidak lagi berada di atas ranjang. "Apa yang kau lihat di luar sana, Tiara?" Suara itu terdengar sangat dekat, hampir menempel di telinganya. Suara itu bukan lagi suara manusia, melainkan geraman rendah yang mengandung ancaman kematian. Tiara memejamkan mata erat-erat, menyadari bahwa sosok di belakangnya kini sedang menatapnya dengan lubang mata topeng yang gelap dan kosong, siap untuk menelan seluruh hidupnya ke dalam keabadian yang mengerikan. Hawa dingin yang menusuk tulang menjalar dari punggung hingga ke ujung kakinya, membuat Tiara kehilangan kekuatan untuk berdiri. Ia memaksakan sebuah senyum getir dan berbalik perlahan, berusaha menyembunyikan badai ketakutan yang mengamuk di dalam dadanya. "Aku hanya merasa sesak, Mas. Kamar ini terlalu gelap," bisik Tiara dengan suara yang diusahakan tetap tenang. Di depannya, sosok itu berdiri tegak dalam kegelapan. Topeng porselen itu tampak bercahaya redup dalam keremangan, memberikan kesan wajah yang selalu mengawasi tanpa berkedip. Angga, atau apapun yang menyerupai suaminya, tidak menjawab. Ia hanya berdiri mematung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya mengulurkan tangan panjangnya untuk menarik gorden hingga tertutup rapat kembali. Pagi harinya, Tiara tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Saat Angga sedang mandi, Tiara menyelinap ke dapur dan mengambil wadah kecil berisi bubuk lada putih yang sangat tajam. Sebuah rencana nekat terbentuk di kepalanya. Ia harus melihat apa yang ada di balik topeng itu sebelum ia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dengan tangan gemetar, ia menaburkan bubuk lada itu ke bagian dalam topeng porselen yang diletakkan Angga di atas meja rias, tepat sebelum suaminya keluar dari kamar mandi. Rencananya berjalan sesuai dugaan, namun hasilnya jauh lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Saat malam tiba dan ritual kegelapan itu kembali dimulai, Angga mengenakan topengnya seperti biasa. Hanya dalam hitungan menit, sosok itu mulai bereaksi. Suara bersin yang berat dan tidak wajar mengguncang keheningan kamar. Angga mengerang kesakitan. Tangannya mencengkram pinggiran topeng dengan kuat, mencoba melepaskannya karena rasa pedih yang membakar. Tetapi pemandangan di depan mata Tiara membuatnya ingin berteriak sekuat tenaga. Alih-alih terlepas,
Pinggiran topeng porselen itu justru terlihat menyatu dengan kulit suaminya. Saat Angga menariknya dengan paksa, kulit di sekitar rahang dan telinganya ikut tertarik, meregang seperti karet yang dipaksakan. Tidak ada darah yang mengalir, melainkan cairan kental berwarna hitam yang merembes dari sela-sela porselen dan daging. "Tiara, apa yang telah kau lakukan?" geram Angga. Suaranya kini pecah, tumpang tindih dengan suara-suara asing yang menjerit dari dalam tenggorokannya. Kemarahan yang luar biasa meledak di kamar itu. Secara tiba-tiba, semua bola lampu di plafon dan lampu meja meledak secara bersamaan, mengirimkan serpihan kaca yang menghujani lantai. Kegelapan total menyelimuti mereka. Namun kali ini, kegelapan itu terasa hidup dan mencekik. Tiara merayap di lantai, mencoba menjauh, namun ia mendengar langkah kaki yang berat mendekat ke arahnya. Angga tidak lagi berjalan seperti manusia. Langkahnya terdengar menyeret, diikuti oleh suara retakan tulang yang patah di setiap gerakannya. Tiara menahan napas di balik kolong ranjang, membiarkan debu menyesakkan dadanya, sementara jantungnya berdegup hingga ke telinga. Ia melihat sepasang kaki pucat yang kini tampak memanjang dan bengkok melintas di depannya, bergerak lambat menuju pintu kamar yang terbuka dengan sendirinya. Alih-alih menyerang Tiara, sosok itu justru keluar dari kamar dan menuruni tangga dengan gerakan yang kaku. Tiara tahu ini adalah kesempatannya untuk lari, tetapi rasa penasaran yang dipicu oleh dendam dan cinta yang dikhianati membuatnya justru mengikuti bayangan itu dari kejauhan. Angga berjalan menuju bagian belakang rumah, tepat ke arah pintu ruang bawah tanah yang selama ini selalu ia larang untuk dimasuki. Tiara merayap di balik bayangan pilar kayu, melihat suaminya membuka pintu besi yang berat itu tanpa kunci. Aroma busuk yang selama ini tercium dari tubuh Angga kini meledak keluar dari ruangan bawah tanah tersebut, membawa bau amis darah yang masih segar dan bau tanah kuburan yang lembab. Tiara mengintip dari celah pintu yang sedikit terbuka, dan matanya membelalak melihat pemandangan di bawah sana yang diterangi oleh cahaya lilin-lilin hitam yang berpijar redup. Di tengah ruangan itu terdapat sebuah wadah besar berbahan perunggu yang berisi cairan merah kental yang terus bergejolak. Angga yang masih mengenakan topeng porselen itu berdiri di depan wadah tersebut, melakukan gerakan memuja yang tidak lazim. Ia mengambil sebuah benda dari balik jubahnya, gumpalan daging tanpa bentuk yang masih berdenyut, dan menjatuhkannya ke dalam cairan merah itu. "Makanlah cintaku, sebentar lagi wajah baru akan menjadi milikmu," bisik Angga dengan suara yang kini sepenuhnya berubah menjadi geraman monster. Tiara hampir saja berteriak saat melihat gumpalan daging di dalam wadah itu mulai tumbuh, membentuk jari-jari tangan yang panjang dan kurus, mencoba meraih pinggiran perunggu tersebut. Sosok di dalam wadah itu tampak seperti embrio raksasa yang tidak memiliki kulit, hanya otot dan urat yang saling melilit dengan mengerikan. Tiara menyadari bahwa Angga sedang membesarkan sesuatu, sebuah entitas yang membutuhkan tumbal manusia untuk bisa memiliki wujud yang sempurna di dunia nyata. Seketika, lilin-lilin hitam itu padam secara bersamaan. Tiara membeku dalam kegelapan total ruang bawah tanah yang pengap itu. Ia mendengar suara bisikan dari dalam wadah perunggu, suara yang sangat ia kenal, suara yang memanggil namanya dengan nada lapar yang mencekam. Tiara mencoba mundur, namun tangannya menyentuh sesuatu yang hangat dan basah, yang menggantung dari langit-langit. Sebuah benda yang terasa seperti rambut manusia yang panjang dan lebat. Sentuhan itu memicu jeritan yang tertahan di tenggorokan, sementara aroma busuk yang menyeruak kini terasa seolah-olah sedang menyumbat seluruh rongga pernapasannya. Dengan sisa keberanian yang hampir punah,
Tiara merayap keluar dari ruang bawah tanah, menaiki tangga dengan lutut yang gemetar, dan kembali ke kamar utama dalam kegelapan yang pekat. Ia merebahkan diri di atas ranjang, berpura-pura tidur saat mendengar suara langkah kaki menyeret itu kembali mendekat ke arah kamar. Angga atau makhluk yang mengenakan nama itu masuk ke dalam kamar dan merayap ke atas tempat tidur di sampingnya. Tiara bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa dari tubuh di sebelahnya. Tubuh yang tidak bernapas, tidak berdetak, namun terasa sangat lapar. Tiara tahu bahwa malam ini adalah batas akhirnya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan yang menyiksa ini. Tangannya merogoh ke bawah bantal, tempat ia menyembunyikan sekotak korek api kayu yang ia ambil dari dapur sore tadi. Peringatan wanita tua itu bergema di kepalanya. Jangan pernah menyalakan api. Namun, kemarahan dan rasa kehilangan atas Angga yang asli telah melampaui rasa takutnya saat makhluk itu mulai mendekatkan wajah porselennya ke leher Tiara. Dengan satu gerakan cepat dan nekat, Tiara menggesekkan batang korek api itu pada kotaknya. Cerat! Cahaya oranye kecil memercik dan membakar ujung kayu, menerangi kegelapan pekat di antara wajah mereka. Tiara terbelalak hebat, hingga matanya terasa ingin keluar dari kelopaknya. Cahaya itu menyinari sisi topeng porselen yang mulai retak dan terbuka sedikit karena bubuk lada dan penolakan alami tubuhnya tadi siang. Di balik rekahan porselen itu, tidak ada mata, tidak ada hidung, dan tidak ada mulut manusia. Yang ada hanyalah sebuah lubang hitam menganga yang dalam dan tak berdasar, berisi ribuan ulat putih kecil yang menggeliat kelaparan di atas jaringan daging yang membusuk. Makhluk itu mengeluarkan lengkingan yang memecahkan kaca jendela saat cahaya api menyentuh wajahnya. Topeng porselen itu perlahan-lahan mulai meleleh seperti lilin yang terbakar, memperlihatkan bahwa tidak ada tengkorak di balik wajah itu, melainkan hanya kumpulan parasit yang saling mengikat untuk membentuk rupa manusia. Tiara menjerit sejadi-jadinya saat tangan makhluk itu yang kini telah berubah menjadi cakar hitam panjang mencengkram bahunya dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Kau seharusnya tidak melihat. Suara itu bukan lagi berasal dari mulut, melainkan dari getaran ribuan ulat yang menggeliat di dalam lubang wajah tersebut. Api kecil di tangan Tiara mulai membakar ujung spray, menciptakan kobaran yang lebih besar, namun makhluk itu tidak melepaskannya. Sebaliknya, ia justru menarik Tiara lebih dekat, mencoba memasukkan wajah Tiara ke dalam lubang hitam yang dipenuhi ulat itu, seolah ingin menelan identitas dan jiwa Tiara untuk menjadi bagian dari kebusukan yang abadi. Tiara meronta dalam dekapan dingin yang mematikan, merasakan ulat-ulat kecil mulai merayap di kulit pipinya, mencari pori-pori untuk masuk dan bersarang. Namun, saat api dari spray mulai menjalar ke gorden bludru hitam dan menciptakan kobaran besar yang menerangi seluruh sudut kamar, makhluk itu tiba-tiba mematung dan mengeluarkan lengkingan kepedihan yang menyayat langit-langit. Cahaya api yang murni ternyata adalah racun bagi kegelapan yang menyusun tubuhnya. Tiara melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana rupa Angga yang selama ini ia puja perlahan-lahan luruh seperti lumpur kering yang tersapu air. Di balik cangkang daging yang busuk itu, ia melihat bayangan suaminya yang asli, Angga yang malang, terjebak di dalam kerangka makhluk itu dengan mata yang terus mengucurkan air mata darah. Jiwa Angga telah lama dijadikan jangkar bagi iblis peniru ini, dipaksa menyaksikan setiap kejahatan yang dilakukan oleh sosok yang memakai wajahnya sendiri. Tiara, bakar semuanya. Suara Angga yang asli terdengar sangat tipis, seolah datang dari dasar sumur yang sangat dalam. Dengan kekuatan terakhir yang tersisa, Tiara menendang lampu minyak di atas meja rias hingga pecah
dan menyebarkan api ke seluruh lantai kayu. Ruangan itu seketika menjadi neraka kecil yang berkobar hebat. Makhluk bertopeng itu mulai mencair. Porselen putihnya pecah berkeping-keping, melepaskan ribuan ulat yang langsung hangus menjadi abu sebelum sempat melarikan diri. Tiara merangkak menuju pintu, sementara di belakangnya ia melihat sosok Angga yang asli tersenyum tipis untuk terakhir kalinya, sebelum bayangannya ikut lenyap ditelan lidah api yang menyucikan. Tiara berhasil keluar dari rumah yang kini sudah terkepung api, jatuh tersungkur di atas rumput halaman yang basah oleh embun pagi. Ia terengah-engah menatap rumah megah itu runtuh menjadi puing-puing hitam yang berasap. Namun, saat ia mencoba menghapus sisa air mata di wajahnya, ia merasakan sesuatu yang aneh pada kulit pipinya. Tekstur kulitnya terasa keras, licin, dan sedingin porselen. Tiara merangkak menuju genangan air di dekat pohon Kamboja untuk melihat pantulan dirinya. Ia menjerit tanpa suara saat melihat wajahnya sendiri di permukaan air. Wajahnya tidak lagi memiliki mata atau mulut. Yang ada hanyalah permukaan porselen putih yang statis dengan ukiran senyum kaku yang mengerikan. Di tangannya, ia menyadari bahwa ia masih menggenggam kunci kuningan tua itu yang kini perlahan-lahan menyatu dengan telapak tangannya. Teror itu tidak berakhir dengan api. Teror itu hanya mencari wadah baru. Tiara kini menyadari bahwa kontrak darah yang dikatakan wanita tua itu telah sempurna saat ia menyalakan api di tengah kegelapan. Kini ia berdiri perlahan, menatap ke arah jalan raya dengan tatapan kosong dari balik topeng porselennya. Ia mulai berjalan meninggalkan abu rumahnya, mencari mangsa baru yang akan tertipu oleh kecantikan dan kesunyian, siap untuk memulai kembali siklus pernikahan berdarah di bawah lindungan kegelapan yang abadi. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.